HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dari Allah. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan,
agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Yesayas pasal 7, dimulai ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kita membaca secara bergantian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan."
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan adanya pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat.
Shalom, saudara, inilah warta jemaat pada Minggu Advent keempat, tanggal 18 Desember 2022 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi Jalan Lurah, Distrik 18 Jabar Tengdi, dengan topik minggu ini, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Marturia 3.1 Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Kemudian pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022, gereja kita akan memberikan pelayanan Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB, yakni berjumlah 7 orang. Selanjutnya angka 5.2, pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan. Gereja kita menerima undangan untuk pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan, yakni pada hari Senin 19 Desember 2022 bertempat di Gereja HKBP Cijantung, Jakarta. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH selaku Pendeta Resort, Sintua W. Simanjuntak selaku Ketua Parartaun, dan Sintua MTH Sirait selaku Sekretaris Huria. Bendahara Huria dan anggota Parartaun mengikutinya melalui Zoom. Kemudian angka 5.3, Gladi Bersih Natal Umum. Pada hari Senin 19 Desember 2022, mulai pukul 18 WIB, bertempat di gereja, akan diadakan gladi bersih Natal umum. Untuk itu, dimohon kepada para peserta liturgi, pemain musik dan pendukung lainnya agar dapat hadir. Kemudian angka 5.4, perayaan malam Natal. Gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan malam Natal umum tanggal 24 Desember 2022 dengan hanya 1 kali kebaktian. Kami ulangi, dengan hanya 1 kali kebaktian masuk pukul 18 WIB atau pukul 6 sore. Dihimbau kepada jemaat untuk tidak membawa kendaraan karena terbatasnya lahan parkir di gereja kita. Dan apabila membawa kendaraan roda 4 dapat diparkir di gedung BCA. Kemudian angka 5.5, perayaan Natal yang pertama, kedua, dan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 25 Desember 2022 adalah perayaan Natal yang pertama. Kita akan melaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pagi pukul 7.30 WIB berbahasa Indonesia, kemudian siang pukul 11 WIB, siangnya pukul 11 WIB berbahasa Batak, dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Pada hari Senin 26 Desember 2022 adalah hari Natal yang kedua. Gereja kita akan mengadakan ibadah Natal kedua masuk pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Berikutnya angka 5.6, Bakti Natal 2022. Pada hari Jumat 16 Desember 2022 yang lalu, Panitia Natal Umum dan Diakonia gereja kita telah memberikan paket bantuan sembako kepada perkumpulan dan rumah pemulihan Arif Anugrah yang beralamat di Cibogo. Kami berterima kasih untuk donatur yang sudah membantu acara ini terlaksana. Selanjutnya angka 5.7, penyerahan tali kasih. Pada hari Senin 26 Desember 2022, akan dilaksanakan penyerahan tali kasih untuk jemaat yang sakit menahun dan disabilitas dimulai pada pukul 9 WIB.
Dimohon kepada para Sintua WIK untuk mendata jemaat yang sakit menahun di WIK masing-masing dan melaporkannya ke DSH Huria kita. Selanjutnya angka 5.8, acara Natal keluarga. Kami menghimbau agar masing-masing keluarga melaksanakan Natal keluarga pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 20 WIB di rumah masing-masing. Lembar acara Natal keluarga telah tersedia di kantor gereja berbahasa Batak atau berbahasa Indonesia. Agar setiap jemaat dapat mengambilnya 1 eksemplar per kepala keluarga dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Atau acaranya dapat diminta ke Sintua WIK masing-masing melalui WA Group. Kemudian angka 5.9 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan sebanyak 15 sak semen dari keluarga Nyonya M. Manulang Borumanik Opu Marvelos WEK 3. Kemudian gereja kita juga menerima donasi Natal dari anak sekolah minggu gereja kita untuk pembangunan sebesar Rp11.628.000. Terima kasih atas sumbangannya. Selanjutnya angka 5.10, latihan KOR Natal Paroma dan gladi bersih Natal Paroma. Pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022, setelah kebaktian siang, akan diadakan latihan KOR Natal Paroma. Dimohon kepada kaum ama dan ina untuk mengikuti latihan tersebut. Kemudian pada hari Selasa 20 Desember 2022, akan diadakan gladi bersih Natal Paroma mulai pukul 18 WIB. Dimohon kepada semua yang ambil bagian dalam Natal tersebut untuk dapat mengikutinya. Selanjutnya angka 5.11 Natal Paroma. Pada hari Kamis 22 Desember 2022 akan diadakan perayaan Natal Paropuan dan Ama atau Paroma masuk pukul 17 WIB. Sekali lagi masuk pukul 17 WIB. Dimohon kepada semua parhalado dan jemaat untuk dapat mengikutinya. Terakhir, angka 5.12 pembangunan. Untuk mempercepat flooring lantai 1 gedung yang baru, panitia pembangunan membutuhkan sumbangan dari jemaat untuk pengadaan granit merek Roman ukuran 60 x 60 sebanyak 475 meter. Bagi jemaat yang akan memberikan sumbangannya, supaya menghubungi panitia pembangunan Bapak G. Pardede dan R. Panjaitan. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai berikut sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Saja
Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari rumah. Kami menyampaikan selamat Advent kepada saudara-saudara. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kita tertulis di dalam kitab Roma pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Ayat 6 semua jemaat. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 4 minggu kita sudah memasuki minggu Advent, dan pada minggu hari ini adalah minggu keempat, minggu terakhir, di mana pada tanggal 24 Desember kita akan berkumpul merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan tanggal 24, 25 sampai dengan tanggal 26 kita akan merayakan hari Natal atau hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperbincangkan minggu Advent yang keempat ini, minggu Advent yang terakhir ini, apa sih sebenarnya yang mau diajarkan minggu penantian Tuhan ini atau minggu Advent yang keempat ini kepada kita pada saat ini? Apa sebenarnya yang mau dikatakan dalam minggu Advent yang keempat ini sebelum kita masuk kepada kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam minggu Advent yang keempat ini kita mau diajarkan bahwa Immanuel akan dirayakan dan dia sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab nabi. Terlebih tadi kalau kita membaca Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16 yang menjadi epistel kita
pada saat ini dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Kita cek dulu Alkitab kita atau Android suci kita. Mari kita baca epistel tadi itu, Yesaya 7 ayat 14 itu. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, di mana nabi-nabi di dalam perjanjian lama menubuatkan secara khusus Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, ya ini kata sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan Immanuel. Ada di sini remaja atau napa sebelum? Tahu arti Immanuel? Gogodok kejo. Tahu arti Immanuel? Iya, Tuhan beserta kita, ya. Tuhan beserta kita. Di mana di dalam minggu Advent yang keempat ini, di dalam minggu Advent yang keempat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita akan kedatangan seorang anak, dan seorang anak ini memiliki suatu jabatan, yaitu dia sebagai Allah. Dia adalah penghibur. Dia adalah Immanuel atau Yesus Kristus, di mana Allah berinkarnasi, Allah mau turun menjelma menjadi manusia yang sama dengan saya, yang sama dengan saudara, dan dia akan berinteraksi dengan saudara, dengan saya. Dialah Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu, dan yang sudah digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu kitab-kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi kita mengatakan bahwa Immanuel itu Tuhan beserta dengan kita, Immanuel itu diidentikan dengan Yesus Kristus, dan Immanuel itu menurut perkataan daripada Paulus dalam Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, bahwa dia disebut dengan Injil, yaitu kabar baik, ya, kabar baik. Kalau tadi kita mengatakan dan kita memperbincangkan tentang Immanuel, dipersamakanlah itu dengan Yesus, dan Yesus itu adalah kabar baik, dan itu adalah disebut dengan Injil. Maka timbul pertanyaan, apa itu Injil? Apa itu Injil? Berita sukacita, kabar baik. Ada yang mengatakan memang bahwa Injil itu amang, yaitu bagian-bagiannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, gak apa-apa bahwa Injil itu juga disebut dengan keempat kitab Injil-Injil sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kalau kita mau melengkapinya, Paulus mau mengajarkan kepada kita
melalui ayat yang ke-16 itu. Apa itu Injil? Coba kita baca dulu Amang dan Inang, Roma 1 ayat 16. Coba kita cek dulu Alkitab kita. Roma pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tadi siapa yang disebut dengan Injil itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 kepada kita saat ini, supaya kita memperoleh kekuatan, supaya kita memperoleh keselamatan sebagaimana yang didengungkan oleh surat Paulus Roma 1 pasal yang ke-16 tadi, supaya orang yang percaya menerima keselamatan yang kekal. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan yang muatannya ada di dalam Yesus Kristus. Injil mau menjumpai kita. Yesus mau menjumpai kita melalui kelahirannya. Yesus mau datang kepada kita, orang-orang yang berdosa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tidak ada yang kita bangga-banggakan di hadapan Tuhan. Siapa saya, siapa Anda, siapa kita pada saat ini, sehingga Tuhan melalui Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini melalui perayaan Natal, melalui kelahirannya di dalam Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 24, 25 sampai dengan 26. Siapa kita? Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita semua yang ada di sini? Yesus mau datang. Yesus mau menyelamatkan kita, karena kita adalah orang-orang berdosa. Karena memang hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus mau datang. Dia mau bersama dengan orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa itu diselamatkan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Dan inilah yang menjadi dasar kita, sehingga kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Amin. Ya, Yesus adalah anak Allah, dan dia mau bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi atau yang sedang dunia hadapi pada saat ini. Immanuel mau datang, Tuhan mau datang, Yesus mau datang. Bagaimana penyambutanmu terhadap Yesus yang datang itu? Bagaimana kita menyambut seorang raja yang datang itu? Bagaimana saudara, bagaimana saya menyambut Yesus di dalam perayaan Natal itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang pada saat ini sedang dilanda oleh bencana silih berganti, bahkan di negara kita, negara Indonesia ini, kita melihat berita-berita seputaran bagaimana bencana alam bertubi-tubi datang. Bahkan pada saat ini memang orang demam bola ya Bapak dan Ibu, dan memang kita tidak
boleh kita boleh demam bola pada saat ini, tetapi yang mau kita lihat pada saat ini bagaimana situasi global dunia pada saat ini, yang mana kita lihat bahwa dunia pada saat ini sedang dilanda dengan bencana alam, terlebih negara kita Indonesia di mana bertubi-tubi kita lihat bencana alam, gempa bumi, bahkan gunung meletus. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur pada saat ini, yang kehilangan harta, yang kehilangan keluarga? Apakah mereka masih bisa menyambut Yesus yang datang itu dalam suasana perkabungan, dalam suasana duka cita, dalam suasana kehilangan keluarga, dalam suasana kehilangan harta? Apakah mereka masih bisa merayakan Natal pada saat ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau mengobati orang yang berada di dalam luka-luka batin. Yesus mau menghibur orang yang berada di dalam kehilangan harta, kehilangan jiwa atau kehilangan keluarga. Yesus juga mau menghibur kita pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin pada saat ini kita kehilangan keberuntungan, atau mungkin Bapak dan Ibu kita kehilangan apa yang menjadi harta yang berharga pada saat ini. Yesus mau mengunjungi Anda, Yesus mau mengunjungi kita, Yesus mau mengunjungi saya pada saat ini. Itulah rahasia kekuatan daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus pada saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan bahwa menurut Roma 1 ayat 1 sampai 7, Yesus diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 3 tadi ya, bahwa menurut daging Yesus diperanakan dari keturunan Daud. Memang benar sekali saudara-saudaraku, bahwa kalau kita membaca dari kitab Matius pasal yang pertama, kita bisa melihat di situ silsilah daripada Yesus Kristus. Silsilah daripada Yesus Kristus. Bolo bahasa Batakna ado tahedi dokon silsilah tarom. Iya, silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Coba amang inang nanti cek di rumah dalam pasal 1 kitab Matius. Di situ dibeberkan dari mana sebenarnya keturunan, dari mana sebenarnya Yesus Kristus, sehingga Paulus mengklaim di ayat 3 itu bahwa menurut daging Yesus diperanakan dari keturunan Daud, atau boleh kita bahasa Batakkan Sian Margani si Daud. Sian Margani si Daud. Memang betul kalau kita membaca silsilah daripada Yesus Kristus dari kitab Matius ini. Bapak dan Ibu, ada sebuah cerita yang mungkin bisalah sedikit menolong membantu khotbah ini. Ini ceritanya di Hitaan, ya, di Hitaan, karena saya ini dari Toba. Jadi saya mau bercerita dulu suasana bagaimana orang merayakan Natal dari Toba sana. Ada sekelompok bapak-bapak sebelum mereka merayakan Natal. Biasalah bapak-bapak kalau sudah bertemu di dalam satu gereja atau bertemu di aula, sebelum mereka margurende atau latihan kor, mereka berbincang-bincang dulu nunggu temannya datang, ya, nunggu temannya datang. Nah, ternyata
dalam Korama ini yang dominan mungkin pada saat itu di gereja itu, di situ ada 4S, ya. Yang dominan marga di gereja itu mungkin 4S. Ini ada sebuah cerita ya, 4S. Apa ini 4S ini? Yang pertama ya, saya mau marga saya dulu ya, Sirait. Yang kedua Siboro. Yang ketiga Sihite. Yang keempat Situmorang. Ya, maaf ya, amang inang marga-marga yang lainnya ya. Ini merupakan sebuah cerita. Merupakan sebuah cerita yang saya sadur di dalam buku ini ya, yang saya sadur. Nanti kalau banyak marga-marga boy mahita 12 jomi gerijon dan mungkinkan, jadi saya mau meringkas. Yang pertama marga Sirait dulu, yang kedua Siboro, yang ketiga Sihite, yang keempat marga Situmorang ya. Ternyata mereka yang 4S ini memperbincangkan margani Yesus. Margani Yesus. Biasalah sebelum Natal ada latihan Natal atau latihan Natal Ama, mereka bincang-bincang dulu sebelum anggota-anggota yang lain datang. Lalu datanglah marga saya ini, marga Sirait ini menanyakan, di botohamu nado do margani Yesus tahu nggak apa marga Yesus itu? Lalu datanglah marga Siboro ini, molo mangihuton pabahenan ya, molo mangihuton pabahenan ni Yesus, marga Siboro do Yesus. Kenapa kau bilang marga Siboro Yesus? Kata kawan-kawannya yang lain, karena Siboro itu adalah Siboto roha. Yesus maboto rohani akka jolma. Jadi marga Siboro do Tuhan Yesus. Katanya seperti itu. Lalu datanglah marga Sihite. Dia mengatakan, enggaklah, dan marga Siboro Tuhan Yesus. Jadi marga Sihite do Tuhan Yesus. Allah niaha, Allah hobardo tupadokna di Yohanes 14 ayat onomit. Ada amang inang yang tahu Yohanes 14 ayat 6? Audo dalani dot hasitongani dang adong nasa tuamay anggoso marhite. Berbahagialah Anda marga Sihite pada saat ini. Amin. Ya, itu menurut cerita ini ya, menurut cerita ini. Jadi datang marga Sihite ini mengklaim, Yesus itu marga Sihite-nya. Adanya tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Dang adong na satu amai anggoso marhite sian au. Lalu datanglah marga Situmorang. Molo menurut tahu, katanya seperti itu. Kalau menurut aku dah katanya seperti itu. Marga Situmorangnya Tuhan Yesus itu. Kenapa lain membilang seperti itu? Katanya seperti itu kan. Sebab ada buku Ende tertulis dalam buku Ende 192. Yesus tumiur, Yesus tumorang, katanya seperti itu. Jadi marga Situmorangnya Yesus itu. Lalu datanglah marga saya ini, marga Sirait ini. Daktohonai do komunai, katanya seperti itu. Cobalah dulu cek Matius 5 itu, katanya seperti itu. Cobalah dulu cek Alkitab itu atau buku Bible itu, bahwa dikatakan di situ Yesus marga Sirait. Kenapa? Karena dikatakan di situ audo sira, hamudo sira, ya, hamudo sira. Jadi ikon sira do hita.
jadi marga sirai do Yesusi, katanya seperti itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah cerita sedikit tentang 4S, percakapan 4S yang saya baca dari buku ini. Sebetulnya marga apa sih Yesus itu? Kalau kita lihat tadi pembebaran daripada silsilah Yesus itu di dalam Matius 1, ada yang tahu? Marga apa? Marga mana lu? Marga Daud, atau bolehlah dikatakan marga Juda, dan marga Manalu, manang marga Malau, marga Juda. Itulah tadi yang kita katakan Bapak dan Ibu, bahwa menurut daging sebagaimana yang dikatakan Paulus ini, Yesus itu merupakan keturunan Daud, dan Dia adalah anak Allah yang bangkit dari antara orang yang mati. Dia adalah orang yang berkuasa. Itulah yang merupakan pembeberan kesaksian daripada Paulus di dalam kitab Roma 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini. Lalu datanglah ayat yang kelima. Ketika Paulus tahu itu silsilah daripada Yesus Kristus, dia juga mengupdatekan di dalam dirinya bahwa Yesuslah melalui kasih karunia-Nya yang memberikan jabatan kerasulan ini untuk menuntun semua orang supaya bangsa-bangsa menjadi percaya, menjadi taat kepada Tuhan. Emang dan Inang, jangan kita katakan saya tidak memiliki jabatan. Salah besar kita kalau kita mengatakan saya tidak memiliki jabatan. Apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 5 ini, bahwa melalui kasih karunia Yesus memberikan jabatan kerasulan kepada Dia untuk menuntun semua bangsa, supaya bangsa-bangsa itu percaya dan taat kepada Tuhan. Lalu kita mau berkata, jabatan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Jangan kita menyalahgunakan jabatan tersebut. Kalau saudara menjadi parhalado di gereja ini, jangan salah gunakan jabatan keparhaladoonmu kepada Tuhan. Kalau saya menjadi pendeta pada saat ini, jangan saya menyalahgunakan jabatan kependetaan saya kepada Tuhan. Kalau saudara menjadi direksi, kalau saudara menjadi direktur, atau saudara menjadi menteri, atau saudara memiliki jabatan apapun yang saudara miliki di instansi pemerintah atau instansi swasta, saudara jangan menyalahgunakan jabatan tersebut. Karena itu pemberian cuma-cuma. Karena itu pemberian kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Lalu kita bertanya, saya tidak memiliki jabatan di instansi pemerintah, di instansi swasta. Lalu apa rupanya Mang Pendeta jabatan saya? Jabatanmu di rumah tangga adalah sebagai bapa, dia adalah malim, dia adalah imam. Sebagai ibu juga dia adalah wakil imam, dia adalah imam di tengah-tengah keluarga. Mari, kata Paulus di sini, mari kita pergunakan jabatan itu dengan baik sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan.
Dan jabatan itu juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana keluarga kita hidup percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Karena setiap orang yang sudah menjadi atau setiap orang yang dipanggil Yesus Kristus, dia itu adalah milik Kristus. Anda berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika Paulus mengatakan kamu berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, kalau kita menjadi milik Kristus, maka hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 6 dan ayat 7 itu. Selain itu apalagi? Selain hidup kekudusan, hiduplah di dalam damai sejahtera. Orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya, dia akan hidup dengan damai sejahtera. Kalau bahasa Yunani damai sejahtera itu adalah eirene. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita, shalom. Jadi kalau Amang dan Inang mengatakan shalom kepada pendeta Sirait, berarti Amang dan Inang sudah hidup berdamai sejahtera dengan pendeta Sirait. Kalau Amang dan Inang mengatakan shalom kepada keluarga kita, berarti Amang dan Inang sudah hidup damai sejahtera. Jadi kata shalom ini sebenarnya kata dari mana etimologinya itu, kata shalom itu. Ada yang tahu Amang Inang? Unang saya dapat dokon shalom innahita, tapi kita tidak tahu dari mana etimologinya itu. Kata shalom itu dari bahasa mana itu? Bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Kalau dikata bahasa Indonesia? Shalom itu dari mana? Berasal dari bahasa mana itu? Dari bahasa Yahudi duetungi. Ya, shalom. Kalau dalam Goriknya, Yunaninya, eirene. Jadi Amang saru pada kata Salomon dohot Horas. Sering kita mengatakan Horas enggak? Maaf ya Amang, kalau ada yang bernama Horas di sini, ada bernama Horas di sini, berarti hidupmu mularong di guarisi Horas, hidupmu damai sejahtera. Amin. Saru padui Amang Inang. Horas, shalom, eirene, ya. Jadi unang pola hirana alergi hita molo didokot sa joloon Horas ini na kolok mamang padi tahun Horas ini na kata shalom lah lebih suci. Siapa bilang kata shalom lebih suci dari kata Horas? Sama itu pengertiannya. Dalam budaya Batak dikatakan Horas, dalam budaya Yahudi dikatakan shalom, dalam budaya Yunani dikatakan eirene. Ketiganya ini memiliki muatan yang sama. Jadi molotadokon kata Horas di adat, Horas di pesta, Horas di gereja, sama itu muatannya dengan kata shalom dengan bahasa Yahudi dan eirene dengan bahasa Yunani. Nggak ada perbedaannya itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam minggu Advent yang keempat ini, kita diajarkan yang pertama, sambutlah Yesus yang dijanjikan Allah itu. Bagaimana saya menyambut Yesus Amang? Tak pola perlu artami menyambut Yesus. Tak pola perlu masmi menyambut Yesus. Apa yang perlu kalau kita dikatakan sambutlah Yesus yang dijanjikan Allah itu?
rohamido ikon denggan. Hatimu yang perlu bagus. Hati kita ini yang perlu kita benahi, bagaimana supaya Yesus yang datang itu lempang masuk ke dalam hati kita. Amin. Siapa yang memiliki perbedaan pada saat ini, Yesus mau datang, berdamailah saudara. Siapa yang tidak menegur istrinya pada saat ini, tegurlah karena Yesus mau datang. Siapa yang pada saat ini masih berselisih, berdamailah Anda karena Yesus mau datang, karena Yesus mau singgah ke hati kita melalui Natal. Sambutlah Yesus yang dijanjikan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada minggu Advent yang keempat ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menyambut Engkau dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang damai sejahtera, dengan hati yang sukacita. Sempurnakan firman-Mu ini Bapa, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya pendengar-pendengar saja. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami mau berdoa seputaran pelayanan kami di gereja ini. Baptisan kudus Bapa, kiranya Engkau yang turut campur dalam baptisan anak-anak pada pukul 10.30, supaya orang tua yang membaptiskan anaknya boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa dengan pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan Tuhan, di mana amang uluan kami Pendeta Hasian BMS Purba, amang sintua W Simanjuntak, amang sintua MTH Sirait, mereka akan berangkat ke HKBP Cijantung untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan ini. Kiranya Tuhan yang menuntun mereka di perjalanan, tibakan mereka dengan baik di HKBP Cijantung, supaya mereka boleh mengikuti pelatihan dan pembinaan sentralisasi keuangan itu dengan baik. Kami juga mau berdoa dengan perayaan malam Natal Tuhan 24, 25 bahkan 26 Desember. Kiranya Tuhan yang turut campur akan perayaan malam Natal itu, dan Tuhan juga mendorong semua jemaat-Mu supaya mereka berduyun-duyun datang mengikuti malam Natal 25 Desember dan juga 26 Desember. Kami memestakan hari kelahiran Yesus Kristus, supaya kami bersuka cita karena Allah sudah turun melalui Yesus Kristus menyelamatkan kami dari keberdosaan ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa dengan agenda pemberian tali kasih Tuhan kepada jemaat-Mu yang sudah menahun dan mereka sakit pada saat ini dan mereka tidak datang ke gereja oleh karena sakit menahun. Bapa, kiranya Tuhan yang menghibur saudara-saudara kami yang sudah sakit menahun Tuhan, dan melalui kelahiran-Mu Yesus Kristus, gereja menghampiri mereka supaya mereka juga bersuka cita merayakan hari kelahiran-Mu. Kami juga tidak lupa mendoakan sumbangan pembangunan Tuhan dari keluarga Nyonya Emanulang Borumanik, Opu Marvelous Tuhan dari WEK 3. Kiranya Tuhan yang memberkati
Inang Opu Marpelos dan keluarganya Bapak. Dia memberikan sumbangan ke gereja ini Tuhan berupa semen Tuhan. Kiranya pembangunan gedung sarana prasarana ini boleh siap pada waktu yang akan datang, dan semua jemaat-Mu ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan sarana prasarana ini. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah memberikan donasi pembangunan 11.628.000 Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ikut melihat, yang ikut melirik pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Cimahi ini Tuhan. Berkati juga orang tuanya Tuhan. Berikan berkat-Mu yang berlimpah ruah kepada orang tuanya yang sudah membantu anak-anak sekolah minggu dalam hal memberikan donasi ini, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya pada minggu-minggu ini Bapa. Apakah itu persembahan minggu, apakah itu persembahan bulanan, apakah itu persembahan perpuluhan, apakah itu Tuhan persembahan kepada pembangunan. Semua Tuhan yang memberikan persembahan dalam minggu-minggu ini, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat kepada mereka. Nama Tuhan tetap kami permuliakan, nama Tuhan tetap ada di dalam hati kami, supaya nama Tuhan kami masyurkan dan kami memperoleh berkat-Mu yang berlimpah ruah. Kami juga mau berdoa kepada Natal Paroma Tuhan yang diagendakan pada tanggal 22 Desember. Kiranya kaum bapak, kaum ibu, dan juga semua jemaat-Mu Tuhan datang menghadiri Natal Paroma ini. Mereka sudah mengemas acara sedemikian rupa Bapak. Kiranya acara yang mereka kemas, yang panitia kemas, berkenan di hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu mungkin yang ada saat ini sedang dirawat di rumah sakit, atau mungkin Tuhan ada jemaat-Mu pemulihan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, kiranya Tuhan ada di samping mereka supaya mereka boleh hadir pada acara ibadah yang akan kami selenggarakan ketika mereka sudah sembuh dari penyakitnya. Kami juga Tuhan mendoakan semua jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini. Ada sekitar 26 orang. Tambahkan umur yang panjang kepada mereka, dan mereka tetap berdamai sejahtera, dan mereka tetap memperoleh berkat yang berlimpah ruah. Begitu juga dengan saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Ada 6 kakak jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya damai sejahtera-Mu memberkati saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Kiranya roh Tuhan yang menjembatani mereka, dan roh Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah keluarganya. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini 18 Desember 2022 kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah
Mari kita memberikan dengan sukacita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 278 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan pembangunan ke depan. Bila nanti dibacakan nama orang terbagus
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya.